menurut Bapak itu Peggy yang kata kemarin dia di pra peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan terpidana. Kemudian tersebut dilakukan pengembangan ponsel sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang dua lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Iya, saya tidak. Nggak tahu ya. Pelan-pelan kebohongan yang keluar dari mulut Ibtu Rudiana dalam kasus kematian Eki dan Vina Cirebon pada 2016 silam mulai terkuak. Saat ditanyakan beberapa pertanyaan oleh Hotman Paris, Ibtu Rudiana memberikan pembelaan serta mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan. Rudiana membantah klaim bahwa dirinya terlibat langsung dalam penangkapan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ia menjelaskan bahwa perannya terbatas pada investigasi untuk mendukung laporan kepolisian. Pak Rudiana tidak pernah menangkap pelaku. Yang dilakukan Pak Rudiana adalah investigasi, kata Mardiman selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana. Pada tahun 2016 silam, Ibtu Rudiana mengaku sempat melihat rekaman CCTV di sekitar TKP tempat jenazah Vina dan Eki ditemukan. Namun ia tidak mengetahui keberadaan CCTV tersebut saat ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengambil rekaman CCTV karena tidak memberikan informasi yang jelas. CCTV yang di Perumahan Pegadaian memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan Perumahan Pegadaian, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke raya, mengarah ke jalan raya aja, jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidik Bang. Ibtu Rudiana mengakui bahwa ia turut menggali keterangan langsung dari para terpidana kasus kematian Vina dan Eki untuk menemukan 3 DPO. Namun ia menyerahkan semua rincian kepada penyidik. Nama 3 DPO kita dapatkan saat menggali keterangan dari para terpidana. Mengenai Peggy, saya mempercayakan semuanya kepada penyidik, ujar Ibtu Rudiana. Tak cuma itu saja, Rudiana tegas membantah tudingan bahwa ia mengarahkan Aep dan Dede untuk memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik. Ibtu Rudiana menyatakan bahwa ia baru mengenal Aep dan Dede saat mulai menginvestigasi TKP. Keterangan Dede tidak benar dan sudah kita laporkan kepada polisi. Apa yang dituduhkan itu tidak benar, ungkap Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana bersumpah bahwa ia tidak pernah merekayasa kasus kematian Vina dan Eki untuk menutupi kasus besar lainnya. Ia juga membantah tudingan bahwa ia sengaja melindungi cucu jenderal. Saya ini orang biasa. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban adalah melaporkan sesuatu yang saya ketahui, tegas Ibtu Rudiana. Posisi Ibtu Rudiana kian terpojok, usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus dalam mengusut tuntas di kasus Vina Cirebon. Tim khusus bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo ini telah bergerak dan telah menemukan fakta baru terkait kasus yang menewaskan Eki dan Vina tersebut. Baru-baru ini, bocoran halus dari orang dalam Mabes Polri soal nasib Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Informasinya, Ibtu Rudiana CS diantaranya Aris Papua dan Gugun terancam masuk bui. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal yakni Yasin saat menggelar siaran langsung di sosial media TikTok pada Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Yasin mengatakan meski hanya baru kisi-kisi, tetapi informasi tersebut didapatkan dirinya dari orang yang sangat kompeten di Polri. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Sementara itu Ibtu Rudiana disebut-sebut menghilang lagi. Kuasa hukumnya Mardiman Sane mengaku merasa kesulitan saat menghubungi Ibtu Rudiana. Hilangnya Ibtu Rudiana usai diperiksa di Bareskrim sejak Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 malam, dengan dugaan kesaksian palsu hingga adanya penyiksaan terhadap terpidana kasus Vina Cirebon. Di lain sisi, nasib Ibtu Rudiana CS dan para penyidik kasus Vina pada tahun 2016 yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal yakni Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok. Bahkan ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Jika terbukti bersalah Ibtu Rudiana CS akan disidang etik,
Lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat atau PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana CS baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, yakni Mardiman Sane, mengaku kesulitan menghubungi kliennya. Hilangnya Ibtu Rudiana usai diperiksa di Bareskrim sejak Sabtu tanggal 3 Agustus tahun 2024 malam. Mardiman mengatakan, sebelumnya Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Mardiman Sane mencoba menghubungi Ibtu Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman Sane selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku, dirinya baru mengetahui kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurut Mardiman, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan dari pengembangan penyidik. Mardiman merasa kesulitan menjawab pernyataan kuasa hukum Rivaldi, yakni Cindy Sembiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana. Usai Rudiana dipanggil ke Mabes Polri selama 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan, dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016 silam. Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian anaknya bersama sang pacar. Mardiman sendiri belum bisa memastikan terkait pemanggilan kliennya ke Mabes Polri. Apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol semata? Sementara itu, mantan Wakapolri Komjen Ugroseno turut menanggapi kasus yang menjerat Ibtu Rudiana itu. Menurutnya, perbuatan Ibtu Rudiana itu sudah merusak citra Polri. Bahkan perbuatan itu bisa dikaitkan dengan kode etik dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia pun mengatakan, seharusnya dalam kondisi ini Ibtu Rudiana ditahan dulu. Hingga saat ini Mabes Polri belum memberikan keterangan apapun soal penyelidikan yang dilakukan. Selain memeriksa penyidik, tim sus bentukan Kapolri juga sudah memeriksa para saksi. Hal itu diungkap penasihat ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi. Saya dengar ada tim khusus yang akan mendalami lagi, memeriksa lagi penyidik tahun 2016 semua dipanggil, termasuk penyidik yang menangkap Peggy Setiawan didalami semua, ucapnya.